bicara surga hidup seperti malaikat, itu perkataan Yesus. Sedangkan Yesus berkata, jangan sesat, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Oke. Oh ada, jangan bohong. Dengar dulu, kamu jangan bohong, kau bohong. Bukannya bohong. Ada hari perkawinan anak domba nanti di gereja, di surga. Domba itu bukan bicara tentang seksual. Kau salah. Uni tunjukkan kau nih. Ada dianggap di sana enggak? Inilah jelas. Kalian ya. Padahal udah jelas di Wahyu 16 nomor 28 dikatakan jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Bukan, itu kan ya, artinya gini wanita itu kan kamu kan bisa. Ya, kalau itu memang perumpamaan kok kawin itu ngapain? Ya, kawin itu kan kita kan ibaratnya kayak pesta perkawinan, ya kan, kita ada mempelai wanitanya. Pesta perkawinan kawin. Ya ini, ya kan, kan jelas di situ kita berpesta. Kamu kan bawa perkawinan anak domba kan, kamu mau ngarahnya ke sana kan. Di situ jelas, jangan kalau kita paham, jangan diselewengkan gitu. Kita udah paham. Kalau kita mengerti makna yang sebenarnya, apa ya kamu yang harus terima, yang sebenarnya bukan kawin anak domba itu? Ya ampun, makanya perkawinan anak domba itu apa? Kan antara Yesus dengan jemaatnya. Kawin mereka. Ayo kawin kalian. Ya udah kawin. Ya udah kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dia mengalami sendiri kan? Dia bukan cuman sadar, tapi dia mengalami sendiri kan? Kan dia yang mengalami persekusi dari agama mereka sendiri. Assalamualaikum Kang Chan. Waalaikumsalam. Saya mau bantah Tante Mika, boleh Uni? Tante Mika ini keterlaluan. Boleh Kang, boleh. Dia akan hajar aja Kang Chan. Tante nggak boleh gitu, Tante Mika nggak boleh menafsirkan. Tante Mika, saya tanya, ada nggak ajaran di dunia ini yang mengasihi iblis? Nggak ada, Tante Mika, nggak boleh gitu. Kasihlah musuhmu. Ada nggak, coba saya tanya, di dunia ini ajaran yang benar-benar mengasihi iblis selain Kristen? Kristen ini ajaran kasih. Tante Mika nggak boleh framing begitu. Betul. Ada nggak? Selain Kristen nggak ada.
Itulah spesialnya Kristen. Ada nggak di dia? Tante nggak boleh begitu dong, nggak boleh framing. Kasihlah musuhmu. Iya ya. Ah, iblis Aduh. musuh. Mm-mm. Ah, Kristen mengasihi iblis. Saya tanya, di Tante Mika agamanya apa sih? Islam Islam. Di Islam iblis dikasih atau dikutuk? dikutuk, maka minta Ah. perlindungan kepada Allah. Ada nggak ajaran di dunia yang mengasihi Kristen, mengasihi iblis? Ada Kristen? Kristen. Yang lain ada nggak? Iya. Nggak ada. Nggak boleh framing. Iya. Tak ada di Iya. dunia ini ajaran kasih selain Kristen. Hanya Kristen satu-satunya ajaran yang mengasihi musuh, mengasihi iblis. Iya. Kang Chan, aku mau erupsi juga. Aku mau erupsi. Harus. Ya. Harus ya. Aku udah merapi harus sih. Interupsi. Interupsi. Apakah ada ajaran kasih musuhmu, bencilah Tuhanmu? Oh, ada. Salah, nggak ada bukan benci Tuhan, lebih ke kutuklah Tuhan ada. Kalau di kita Enggak, kan kalau mengharapkan Tuhan mati itu membenci atau menyayangi? oh, itu ya gimana ya? Ada beberapa sih kondisi psikologis, ada yang kayak memang psikopat. Kalau membenci itu gini, membenci itu kan perasaan kebencian, enggak. Tapi kalau di agama Islam kan kita yang dikutukkan iblis, setan. Ah. Kristen yang terkutuk Tuhan, gitu. Itu bedanya kita. Apalagi coba spesial ini ya Tante Mika, apalagi yang tidak spesial dari Kristen. Tuhan aja bisa dikutuk. Saya tanya, Tante Mika agamanya Iya. bisa nggak ngutuk Tuhan? Enggak. Nggak bisa. Kristen hebat. Kita Kristen lah yang paling hebat. Kristen. Ya. Coba iblis dikasihi, Tuhan dikutuk. Apalagi ada nggak konsep yang lebih hebat selain itu? Enggak. Itu extraordinary. Itu ajaran extraordinary. Extraordinary, like spesialis, sangat luar biasa. Ajaran hebat kita. Kita Kristen ini Tante Mika. Tante Mika nggak boleh framing, jangan merendahkan dong. Iya. Nggak boleh. Iya. Iya dong. Betul. Dan satu-satunya Bencilah agama musuhmu, kutuklah yang Tuhan. mengajarkan untuk benci keluarga itu Kristen. Nggak ada lagi yang lain. Jangan framing dong. Ada datanya nggak? Lukas 14:26. Barang siapa nggak yang mungkin. tidak membenci bapakmu, ibumu, tidak boleh menjadi pengikutku. Gitu. Nggak mungkin. Palsu itu. Masa mungkin. orang Palsu, Islam nggak ada apa? data. Nggak ada data. Nggak Masa ada orang data. Islam apa? Iya. Framing. Iya, Nggak ada data. 14:26. Nggak ada. Palsu, nggak ada Nggak ada data. data. Nggak ada data. Ada gini loh. Tunjukin lah. Framing. Ada loh Nggak ya ada. ampun, lu kan Biar ada. jadi Ini buka. ayat ini Dari, ada. nggak ada. dari kecil sampai besar yang di gereja itu pendeta. Nggak ada pendeta yang ngomong begitu. Ini Iya, ngarang-ngarang aja, gara-gara nggak ada ayat datanya. ini ada orang Nggak- Islam yang masuk nggak ada. penjara loh. Gara-gara membongkar ini orang Islam ada yang masuk penjara namanya. Nggak ada. Aduh, Orang Kristen masih Haleluya, satu rumah nggak ada. mama-mamanya. Nggak Tak ada. ada satupun gereja yang Nggak ada. nggak yang membacakan itu nih. Suka bohong-bohong aja, nggak boleh. Bohong aja. Haleluya, seenaknya aja bicara. Nih loh, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci Kan bapaknya, apa ada Kang Chan? Ku bilang Kang Chan nggak percaya. anaknya laki-laki atau Udah aku perempuan bilang ada. sendiri, Nggak ia percaya tidak juga. dapat menjadi muridku. Tuh ada ayatnya. Ada. Itu bukan Kristen. Itu bukan salah ketik itu. Bukan itu. Bukan. Itu Kata orang Kristen, itu membenci itu artinya apa? Meninggalkan katanya. ada. Nanti saya coba tanya. Ditanya, kamu sudah tinggalkan istrimu belum? Oh bukan begitu maknanya, meninggalkan rohani gitu loh Kang Chan. Nanti Ada, aku tanya ada aku dengar Kang Chan. Aku nggak tahu itu ajaran siapa ya. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Itu di mana ya? Kalau nggak salah nggak jelas di pakai kitab- asumsi. Dan Mika nggak jelas lagi, pakai asumsi doang, harus pakai data. Oh iya, kalau nggak salah 2 Yohanes 1:10, cuma ya nggak tahu sih itu kitab siapa.
Jadi memang saya akui ya, tidak ada yang dapat mengalahkan ajaran kasih Kristen yang di luar batas, di luar nurul. Oh, iya dong. Hanya Kristenlah yang mampu mengajarkan untuk kasihi iblis. Iya dong. Ada nggak? Tolonglah teman-teman, hargailah. Jangan terlalu didegradasi. Kristen ini luar biasa, nggak unggul super. Jangankan begitu, iblisnya aja ketawa. Iblisnya aja ketawa. Iblisnya aja dia, ajarannya lebih hebat dari ajaran iblis, kata dia. Nah, kata iblis. Lah Jadi tolong penyalipan kan karena iblis. Mana sih? Yes. Halo Uni, Ya, Uni semalam si Oki nge-framing umat Islam Uni, apa katanya? umat Mokondo katanya. Biasanya kan si Oki agak kalem ya. Kan saya sudah bilang, Kristen si Piro kok baik depan kita, kemarin menghujat. Pokoknya mereka itu bertahannya itu tuh kalau mereka sudah terbukti dan terdesak, mereka akan menunjukkan sifat aslinya. Sejarahnya itu dulu Turki Ottoman sama gereja Kristen Armenian tuh 400 tahun berdamai, kemudian baru mereka menyerang dan berkhianat ke Rusia. Itu fakta sejarah. Ketika mereka tinggal di Yerusalem, mereka damai aman, habisnya mereka melakukan kejahatan. Ya memang begitu. Itu fakta. Saya awalnya respect sama si Enggak, Oki karena kan saya narasi itu dia udah 6 kan. tahun Joseph. Iya. Dengar ya, Iya. lagi ya. Si RK dulu tanya Cebi itu sok baik, akhirnya penghujat. Siapa coba? Makanya saya bilang, saya adalah orang yang tidak percaya selagi dia oten, dia baik, itu nggak ada saya percaya. Iya. Tapi kalau dia terlihat baik ada banyak. Kalau dia baik Iya. beneran tuh nggak ada. Itu Menyembunyikan awalnya kejahatan juga ada. debat sama Bang Yonatan kalau nggak salah semalam itu. Ini kita contoh nih, kita lihat aja nih ya, ini salah satu contoh nih ya. Nah kan ada. Tolong ya teman-teman sekalian, jangan framing dong. Dari tadi saya teriak-teriak, saya ingin menunjukkan kebaikan Kristen. Bukankah hanya Kristen yang selama ini menyayangi iblis? Teman-teman jangan begitu dong. Kristen ini sayangilah musuhmu, sayangilah iblis. Jangan begitu dong. Jangan kalian katakan Kristen ini jahat. Kristen ini memang jahat kepada orang-orang yang mengatakan kebenaran, tapi dia menyayangi iblis. Tolonglah. Kan datanya Iya, ada. karena itu datanya ada memang. Dalam ayat lain dikatakan apabila saudaramu yang marah kepadamu harus dihukum. Jadi marah aja nggak boleh. Tapi kalau musuh jahat jangan kau lawan. Iya, jangan selalu katakan Kristen ini jangan katakan Kristen ini dia tidak Tidak kasih Kristen ini iblis tidak aja jahat semua. dikasih. Betul, Bang Chan betul. Orang Kristen ini tidak jahat. Mereka tuh baik kepada penjahat. Yes, Mereka jahat kepada betul. orang baik aja. Yes. Bahkan kami itu kalau ada perampok kami doakan mereka. Kalau bukan kami Kristen maksudnya, kami lagi. Kristen istrinya diperkaos, maaf diperkaos. Kami tuh Berdoa. dia harus berdoa. Berdoa aja. Loh, Jangan, kemarin dia iya. bilang, ada Oten bilang kemarin, kalau istrimu diperkodok, apa yang kau lakukan? Berdoa. Jadi pas istrinya diperkodok, berdoa dia. Tuhan baik, tengok lagi ibu. Gitu. Tolonglah, jangan framing yang tidak ada datanya. Kasih iblis dikasih, tolong. Ini saya dari tadi capek-capek teriak-teriak hanya untuk menunjukkan kalau Islam itu Kristen itu ajaran kasih. Biasanya kalau orang-orang benar emang dijahati. Saya sepakat dengan Kang Chan, ajaran Kristen itu ajaran kasih untuk penjahat, ajaran kasihan untuk korban kejahatan. Iya, kasihlah musuh, bukan teksnya begitu kan? Saya tolong hargailah suara saya ini berharga sekali. Saya izin dulu mau sholat dulu. Tolong jangan. Bertanggung jawab Kang Chan dengan megabur. Ya memang seperti itu. Kita harus akui, kita harus terima kenyataan. Agama Kristen ini agama kasih untuk para penjahat. Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa. Yang masuk surga lebih dulu siapa coba? Pesundal. Orang berdosa. Kan pernah saya angkat tema ini. Bahwa Kristen itu agama kasih untuk para penjahat, khusus untuk para penjahat. Coba yang didatangi Yesus siapa? Orang baik atau orang jahat? Mantan PSK, mantan Kang Cukai, rata-rata penjahat semua. Si Paulus jadi Kristen, Longinus jadi santo. Longinus itu yang menombak lambung Yesus loh, jadi santo di Kristen. Tahu itu Mika? Konstantin mantan penyembah pagan jadi santo di Kristen. Wah, makanya aku bilang Kristen adalah agama khusus untuk para penjahat.
Coba kamu kalau pengen Nah, Tertullianus juga. ya mantan penyembah pagan. Makanya aku bilang, kalau kalian ingin banget bertemu dengan Yesus, kalian berbuat jahat dulu sehebat-hebatnya, baru kalian didatangin Yesus. Kayak MKC tuh. MKC sama Yusuf Manubunu didatangi Tuhan, mereka gara-gara apa? Berbuat jahat dulu. Kalau kita masih baik menjalankan ajaran Islam, kita tidak akan didatangi oleh Yesus. Makanya kita selalu berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya Yesus nggak datang. Karena ternyata yang kita kutuk itu adalah setan, tapi di dalam agama Kristen Tuhannya yang terkutuk gitu. Memang beda, lain. Uni, Ya. tahu statement Paul Jang nggak Uni? Apa katanya? Statement yang nyindir dan ngata-ngatain Bunda Mila katanya. Tentang 2M itu biarin Apa sih aja. penipu katanya? Apa sih? Iya, 2M. Allah, mereka tuh nggak senang kalau lihat umat Kristen, umat Islam itu punya uang. Udah biarin aja ya. Itu biarin aja itu. Kita nggak ada urusan. Kita nggak ada urusan dengan personal. di sini. Tapi Uni pernah nggak dengar perkataan dari Edwin bahwa di samping gereja itu adalah kapelnya iblis? Nggak tahu kapan itu dia bilang. Coba Uni ketik di Google sekarang, di samping gereja kapel iblis, itu ada fotonya, itu ada ini sumber dari kekristenan itu. Di samping gereja kapelnya iblis di Google. Ntar ya aku bukain ya pernyataan si Edwin ya. Kata Edwin gini, sebetulnya iblis itu lebih dekat kepada kita karena iblis itu membuat kapel di samping gereja kita katanya. Ntar ya aku cek ya. Namanya Bobby buat tak biadab. Ntar mudah-mudahan ada yang masih belum kehapus ya. Gitu ya, kita tuh harus akui ajaran Kristen, ajaran kasih untuk penjahat, ajaran kasihan untuk korban kejahatan. Itu fakta. Ya, sekali lagi kita ulangi apa? Ajaran Kristen, ajaran kasih untuk penjahat, ajaran kasihan untuk korban kejahatan. Karena nggak boleh ngelawan. Kasihan kan? Kalian kasihan nggak kalau ada korban kejahatan yang diam saja pasrah? Kasihan. Kalau saya kasihan. Kalau kalian psikopat ya kalian nggak kasihan lah. Kan begitu. Seperti Banyak kali itu. videonya nih. Apa? Aku lupa pula mengambil potongan itu perkataan Edwin Huta Barat itu yang mengatakan sebetulnya iblis itu lebih dekat daripada kita. Waktu itu kan orang itu bertengkar tentang bongkar-bongkar aib ini. Waktu itu si Lina Wijaya turun, habis si Lina Wijaya naik, apa kata si Edwin ini? Sebetulnya yang harus kita waspada itu diri kita. Iblis itu tidak jauh daripada kita. Iblis itu di mana gereja, di situ dia memimpin kapelnya katanya. Waduh. Dan ku Terus cek gimana di kabarnya? Google itu ada. Hah? Gimana Aku cari dulu lah. Ya aku cek di Google ada sumber dari Kristen, lupa pula aku yang mengatain seperti itu juga. Yang ku jumpain adalah gambar loh gini nih. Ini aku tunjukin ya. Dengan asumsi nikah. Kasih cuka cita, kasih mati orang, kasih mati orang. Ada dalilnya. Coba besarin aku nih. Nih, yang aku temukan ya dari terang dan gelap ya. Ini, tapi aku situsnya lupa aku di mana ini, tuh. Nih. Di mana Tuhan membangun gereja, di sana juga iblis membangun kapel. Martin Luther, pernyataan dari Martin Luther. Oh iya. Martin Luther ya. Ntar kita lihat datanya dulu ya. Kita ambil data ilmiahnya dulu. Martin Luther ini banyak kali loh pernyataannya yang bikin shock loh. Yang bilang Yesus berjudi 3 kali juga dia kan. Iya. Apa statementnya? Di mana gereja? Di mana Tuhan membangun gereja, di sana juga iblis membangun kapel. Si Rudi Yohanes bilang pendeta itu
pendeta itu dari iblis katanya. Tahu itu? Banyak pernyataan. Ada lagi ini pernyataan dari Martin Luther itu, serigala dalam gereja. Tak ketemu aku bertanya. Memang begitu, itu yang terjadi. Nah, jadi kita itu tidak masalah. Mereka mau menyembah sepatu pun nggak masalah. Tetapi yang kita permasalahkan ini ketika mereka merusak peradaban. Aku kan kepentinganku untuk ilmu pengetahuan. Kalau mereka udah merusak, Nih, tunjukin kan? nih ya. Nih tengok. Nih. Unik. Iya, mana itu? Nih, di mana Tuhan membangun gereja, iblis membangun kapel di sebelahnya. Nah, ini. Ya nggak masalah lah, kan dulu Yesus pernah diuji sama iblis. Apa masalahnya? Mereka Ya, akrab itu kok. pernyataannya. Makanya kalau mereka kan selalu mereka mengatakan umat Islam kamar mandinya bersampingan dengan, karena kamar mandi itu adalah rumahnya jin atau tempat tinggalnya setan, berarti di masjid bersampingan dengan rumahnya Tuhan katanya. Ah, ini mana ya situs yang lebih jelas kemarin itu ya? Lupa aku di mana lah, itu diangkat oleh pendeta mereka loh. Kasih sukacita itu hayalan saja, katanya kasih malah menganiaya. Sepanjang sejarah yang menganiaya sesama kan mereka yang paling banyak. Kalau kita itu selalu diadu domba. Kalau kita umat Islam itu melulu diadu domba sama anak-anak teos. Tapi kalau mereka sesama mereka memang dari dulu memang begitu. Tapi memang iya ini setelah kita lihat ya. Ini yang kita lihat ya teman-teman ya. Apabila ada satu negara mayoritas Kristen, pemimpinnya Kristen, apa yang dilegalkan di sana? Pernikahan sesama jenis, narkoboy, pornografi, perdagangan manusia, judi, dilegalitaskan. Kepemilikan senjata api. Perdagangan manusia itu pernah menjadi fakta sejarah dulu. Gereja Anglikan itu dia ikut menjual budak. Aku ada datanya itu. Jadi Uni kemarin aku dengar juga statement dari Mel Atok ya, bahwa dikatakan oleh Mel Atok, orang-orang Eropa meninggalkan gereja karena tidak mau tersandung dengan dosa gereja sendiri. Oke. Tante Mika, aku mau bertanya ini nih. Tadi kamu bilang di mana negara yang mayoritasnya Kristen, pasti apa? Dilegalkan apa tadi itu? Coba sebut lagi. Pernikahan sesama jenis, narkoba, dan sebagainya. Kamu pikir di Indonesia ini terlalu suci sekali kan ini apa warga? Emang dilegalkan. Iya, memang tidak dilegalkan, tapi Ya udah, selesai. Kamu lihat saja. Aku bilang melegalkan. Jangan selalu. Iya, Indonesia melegalkan tidak? Orang Kristen. Ya, Indonesia melegalkan tidak? Hah? Lihatlah itu kamu bilang kamu pikir itu kamu punya orang itu tidak ada yang bisnis narkoba, tidak ada yang bisnis narkoba, tidak ada perdagangan manusia. Emang dilegalkan? Apakah dilegalkan? Kalau di Kristen sana Amerika dilegalkan, pernikahan sesama jenis dilegalkan. Apakah Indonesia melegalkan pernikahan? Oke, aku tanya, apakah ada Indonesia melegalkan pernikahan sesama jenis? Indonesia melegalkan cuman pembubaran ibadah umat Kristen, itu dilegalkan. Memang karena itu ada undang-undangnya, karena membuat satu gedung tanpa izin ya dibubarkan. Makanya bikin gedung itu berizin. Masa kamu bikin tempat nggak berizin? Bikin warung aja di pinggir jalan digusur Satpol PP? Gimana kalian?
Makanya belajar kalian sekolah, kalian tinggi-tinggi. Ya, kenapa dibubarkan? Kenapa tidak diizinkan? Cek dulu kebenarannya. Apa alasan utamanya? Ini enggak mayoritas Muslim, kalian bikin gereja di sana. Orangnya cuma 2 orang Kristen, tukang parkir sama pendeta, jemaatnya nggak ada. Makanya sebagian jemaat kalian itu kursi. Oh, Tante Nika, Kang Chan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi agamanya apa ini? Pengalaman dari lapangan ini, Bune. Memang dari saudara-saudara kita, non Muslim ini, kalau dia membangun Agamanya abang gereja Islam itu ya? memang Islam. Memang kebanyakan tidak cukup syarat penduduknya, kayak di kota Batak, Pekanbaru, di Teran-Teran itu dia beli tanah untuk bangun gereja dulu, jamaahnya dari luar gitu. Kadang dibeli tanahnya di lingkung-lingkung orang Muslim, kadang jarak 1 kilo bangun gereja 1, jemaahnya nggak ada, kebanyakan kayak gitu. Jadi pembangunan gereja ini ku tengok yang penting ada duit, ada dananya, ada persatuan dari luar, ada izinnya dari organisasi mereka, udah dia bangun gitu. Sementara tempatnya nggak ada jamaahnya di situ. Kebanyakan begitu saya lihat dari lapangan, kayak di daerah baru berkembang, di daerah Tembusai Utara, daerah Sibuhuan, daerah Pasir Pengirayan. Memang begitu. Jadi kalau ada masalah-masalah nanti itu tuh memang nggak bisa orang pribuminya disalahkan karena dia belum ada jamaahnya di situ begitu. Jadi saudara-saudara Kristen kalau bisa dudukkanlah tentang pembangunan masalah ibadah ini. Ada nggak jamaah dari situ? Cukup nggak untuk satu jemaat? Mungkin kurasa sah-sah aja. Ini yang kebanyakan yang kulihat di lapangan begitu. Jamaahnya nggak ada, gerejanya dibangun di situ begitu. Itu aja nih, Tante Mika, Kang Chan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan bikin gereja, bikin anak aja mereka nggak ada izin. Ada nggak tata cara menikah? Mereka dapatkan belajar dari mana? Jangankan bikin gereja, bikin anak, bikin keturunan, mereka nggak ada legalitasnya. Ada nggak izin dari Tuhannya, caranya gimana, tata cara pernikahan itu dapat gimana, ditoyor-toyor kepalanya? Nggak ada. Semuanya tanpa izin. Makanya ketika tidak memiliki izin, maka pergilah mereka ke Amerika. Keluar dari Indonesia. Kenapa? Karena memang mereka suka sesuatu yang ilegal. Kali kayak gitu, tersakiti hati mereka yang nikah. Oh iya. Entah siapa. Kan mereka udah nikah itu. Mereka berkatan di gereja walaupun nggak diajarkan Yesus, tapi kan setidaknya ada lah, entah itu siapa memang iya, tapi kan ada. Yang penting ada. Ada Kanadia juga di atas ya. Ya saya izin turun dulu lah. Assalamualaikum semuanya, Kanadia, Neripa, Tante, Kang Chan. Tante Mika nih jujur kali. Nanti bingung mereka kalau kayak mana anakku ini ya. Apa anak hasil jinak, Oh, anak Buni, pernikahan aja. aku besarkan aku nih, aku mau nunjukin dah satu. Ini mau minta bantuan sama teman-teman ini ya. Bentar, minta tolong nanti ini aku udah data. Ini ya pembangunan Gunung Apologet ya, colek. Aku ada colek tetek ya, apa nama banknya? Bank 1TJ4D17 Tuhan ya. Banknya bank, kalau dibacakan bangkit jadi Tuhan ya teman-teman. Bantu ya, jangan lupa disupport ya. Ini untuk apa rencananya nih? Pembangunan Gunung Apologet ini karena dia baru rumah, kita bisa dong gunung. Jadi tolong ya, nomor rekeningnya itu banknya bank ITJ, jadi dibaca bangkit jadi Tuhan ya, dibantu teman-teman. Semangat ya, jangan lupa ya disupport. Rencananya itu mau dibangun kapan? Tanahnya udah ada, gunung yang diincar sudah ada.
Gunungnya nggak ada Uni. Makanya mau dibeli dulu. Belum ada. Aduh. Sayang sekali Anda itu ya. Mika, ambil alih dulu Mika. Di sini lagi nulis. Sindrom. Assalamualaikum. Tante Mika, saya tuh selalu tertawa dengar kamu itu bicara itu. Enak kali dengarnya. Uni percaya lagi, udah tahu colek tete. Gunung apologet kamu percaya lagi. Karena memang di dalam Bible itu kan banyak yang kayak gituan, payudara, nenen. Jadi itu inisiatifku ingin mengamalkan itu. Tante Mika ini luar biasa kalau bikin istilah tuh emang pas gitu loh. Saya selalu tertawa. Saya ini kan penggemar Tante Mika sama Uni, jadi saya geli aja kalau denger. Terus Tante Mika hajar sampai habis. Iya Kak, makasih. Atau Kakak mau nyumbangin colek tete? Maaf, mau bantu apa salah ngomong, salah maksudnya gini. Atau Kakak mau ikut menyumbangin gitu loh, bukan dicolek ya. Maaf, salah ngomong. Aku mending kasih ke Palestina sana lah daripada bangkit jadi Tuhan. Aku tadi di komalnya siapa itu ya, Bang Congor apa ya, ada surat kuasa dari Allah kepada Yesus. Surat kuasa itu bukan jadi Tuhan, jadi pengutus aja gitu. Kita ketawa-ketawa lihat surat kuasa itu, luar biasa. Itu ada dari Victor Moreng. Uni katanya ajarin dong cara menjilat, tinggal lihat anjing. Kan banyak di rumah kalian. Ngapain sebutannya di sini? Tinggal lihat anjing. Tante Mika bilang dong, kau merangkak ikuti anjing sebelahmu gitu. Tinggal kau merangkak, julurkan lidahmu, ikutilah anjing, pandai kau sudah. Iya, betul. Ya itulah ya Kak Up Syndrome ya. Mereka mengatakan dirinya anak domba, tapi yang mereka pelihara anjing sama babi. Yang melihara domba orang Islam. Jangan-jangan yang kita pelihara adalah mereka. Bisa jadi itu. Allahu Akbar ya Karim. Terhibur lah kalau Tante Mika naiknya, aku terhibur kali. Satu hari nggak ada bicara saya begitu dengan Tante Mika, saya tertawa. Karena gini Kak, karena kalau kita umat Islam ini menggunakan akal dan pikiran kan, jadi makanya kita bisa memahami konsep ketuhanan itu seperti apa. Karena tidak mungkin Tuhan mengenalkan dirinya mempersulit umatnya, karena Tuhan membatasi akal manusia sendiri. Nah, bagaimana ketika Tuhan itu menciptakan manusia dan ingin mengenalkan dirinya dengan mempersulit manusia tersebut? Nah, itu bahkan itu nggak adil Tuhan, ya kan. Nah, bentuk kemahaadilan Tuhan ini terbukti di dalam Islam. Laisa kamitslihi syai'un. Ketika Tuhan menjadi gunung, maka tidak irilah namanya laut. Ketika Tuhan jadi matahari, irilah namanya bulan. Nah, ketika Tuhan menjadi manusia, irilah hewan. Nah, ketika ada hewan iri, supaya hewan ini nggak iri, diambil nama domba, dipakaikan ke manusia, tapi nggak pernah jadi domba. Harusnya Tuhan itu adil, ambil namanya dan nyamar juga jadi hewannya, begitu. Jadi nggak ada letak kemahaadilan Tuhan mereka. Kalau di dalam Islam tidak ada komplain dengan Tuhan jadi laki-laki aja, itu sudah menunjukkan bahwa perempuan itu rendah sekali gitu loh. Itu aja sudah dalam gender. Dengan Tuhan berkulit putih saja, itu makanya
Dan itu fakta sejarah tentang patriarki itu betul-betul ada di gereja. Makanya yang boleh jadi budak itu perempuan. Kalau dilihat Iya, yang diajarkan jadi budak itu perempuan. Dengan Tuhan jadi laki-laki itu merendahkan gender perempuan. Dengan Tuhan, makanya Tuhan kita tidak bergender kan. Dengan Tuhan berkulit putih itu merendahkan orang kulit hitam. Makanya ada supremasi kulit Iya. putih, dan itu secara fakta mempengaruhi, doktrin ini mempengaruhi. Betul. Betul itu. Setuju saya. Jadi memang pengajaran utama itu tentang konsep ketidakmaadilan, konsep intoleran, konsep membenci, konsep terbalik itu memang diajarkan oleh Tuhan mereka sendiri. Bahkan kalau kita lihat ya di dalam 10 hukum Taurat, jangan hormati orang tua, tetapi Yesus mengajarkan membenci orang tua. Nah ini kan sangat membingungkan ya. Harusnya perjanjian lama dengan perjanjian baru itu suruh janjian lagi biar nggak berantem atau saling cakar-cakaran gitu. Banyak pertentangan-pertentangan antara Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tuhan di perjanjian lama lebih nampak tegas, lebih nampak sadis, lebih nampak kejam. Tetapi Bahkan lebih Tuhan di ini Kak, potong. Bahkan yang kamu sampaikan itu divalidasi dengan munculnya sejarah Marcionisme. Marcionisme ini adalah aliran yang membedakan Tuhan PL dan Tuhan PB. Jadi bukan kamu sendiri yang berpikiran seperti itu. Di internal mereka juga begitu. Iya, kita lihat Tuhan di perjanjian baru sangat cengeng, sangat penakut, sangat lembut, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mereka lebih menuhankan Tuhan yang tidak mengaku Tuhan. Sementara Tuhan di perjanjian lama itu sangat jelas dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan mengatakan dialah juru selamat, Imamat 19:31. Janganlah kau berpaling kepada arwah roh peramal, jangan kau cari mereka, demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Yesaya 43 nomor 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Tetapi kenapa tiba-tiba orang Kristen ini mengatakan juru selamat ini ada pada Yesus? Berarti ada dua juru selamat di sini. Iya. Iya. Ya betul itu. Nah, sementara dari Tuhan perjanjian lama apa kata dia? Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, merujuk kepada pernyataan yang ambigu lagi ketika Kristen berdoa kepada Yesus. Kristen berdoa kepada Bapa melalui Yesus, sementara Yesus sendiri berdoa ada yang tidak dikabulkan oleh Tuhan mereka, oleh Bapa ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, tidak dikabulkan. Biarlah cawan ini berlalu, tidak dikabulkan. Nah, mereka berdoa kepada Bapa melalui Yesus. Nah, ini membuktikan bahwa mereka itu mendasarkan satu agama itu imani saja. Iya betul. Begitu. Makanya alhamdulillah kita tidak ada perantara-perantaraan, doa-doa kita kepada Allah langsung. Ya, makanya kalau kalau Islam jelas teman-teman, ketika kita pergi ke masjid atau hari Jumat bagi yang laki-laki, ketika kita beribadah di saat itulah kita yang meminta kepada Tuhan. Ya, beda dengan orang Kristen, mereka pergi ibadat ke gereja, bukan mereka yang meminta kepada Tuhan, tapi mereka yang memberi kepada Tuhan, bayar perpuluhan, persembahan. Kalau kita yang meminta rezeki, terbalik konsep mereka. Ya kan? Iya betul. Saya dulu SMA-nya sekolah Katolik, Tante Mika. Jadi saya juga waktu ikut itu tuh agak bertanya-tanya, ini apa ini gitu kan, kok ritualnya begini, seperti menyembah kepada berhala gitu, ada nanti di depan persembahan ditaruhnya bunga, buah-buahan gitu, lalu setelah itu ekaristi, apa itu roti dan anggur gitu-gitu. Saya cuman dalam hati saya nggak pernah terpikat ya, saya sekolah saja gitu. Jadi saya sekarang setelah berdebat dalam ini ya, diskusi lintas agama ini, saya memantau lah, saya bukan ahli debater bukan, tapi saya senang memantau. Saya kesian dengan teman-teman saya dulu itu, mereka orang baik tapi tersesat di dalam doktrin, kasihan sekali. Jadi
sehingga saya pun kalau mau ketemu mereka tuh enggan gitu, karena khawatir ini mulut nggak tahan ngomong gitu. Jadi saya lebih baik nggak usah hadir lah. Kasihan Sebenarnya Tante tuh Mika. kalau kita pikir kalau baik mereka baik, cuman mereka akan berubah menjadi jahat itu ketika mereka sudah sadar kebenaran yang kita bongkar dan mereka tidak terima. Makanya mereka dikatakan sebagai kafaro. Kafaro itu kan setelah tahu kebenaran dan menolak kebenaran itu. Kalau mereka tidak tahu sama sekali benar dan salah, mereka memang baik. Kenapa? Itu buruk untuk mereka kalau mereka tidak baik. Pasti mereka mencitrakan dirinya baik. Itu pasti itu. Sepanjang sejarah peradaban tidak ada manusia yang sengaja mencerminkan dirinya buruk, itu tidak ada. Manusia itu butuh pencitraan, itu sosial, itu pelajaran psikologi. Makanya para rasul itu, para nabi itu mereka tidak butuh pencitraan karena mereka secara esensi sudah berkualitas. Mereka tidak butuh pandangan seluruh alam semesta. Makanya Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW itu bilang, selagi Allah masih ridho kepadaku, biarkan mereka begitu. Tapi kalau mereka ini, anak-anak teos ini yang mereka butuhkan itu pandangan orang, bagaimana orang memandang. Makanya mereka suka manipulatif. Ya, dan saya menggelari mereka NPD itu bukan nggak ada datanya. Narcissistic personality disorder itu salah satu cirinya adalah menggunakan satu nama untuk mendapatkan tempat. Menggunakan Tuhan sebagai cara untuk mendapatkan tempat, itu NPD-nya sudah extraordinary, di atas rata-rata. Mengaku anak Tuhan padahal kau bukan siapa-siapa. Karena gini, kalau saya ngaku anak Pak Jokowi tidak mengakui saya bisa dikatakan kena pidana penipuan kan. Ini ngaku anak Tuhan loh, yang nggak kita bisa konfirmasi. Saya punya Roh Kudus, itu kan tidak bisa dikonfirmasi. Nggak mungkin gitu, iya. Ya makanya, jadi mereka menutup kita, tidak bisa kita konfirmasi apa yang mereka ucapkan, maka mereka meminta kita menerima apa yang mereka lakukan. Apapun yang mereka ucapkan itu, mereka merasa benar. Jadi kalau misalkannya mereka bicara tentang agama, mereka tidak lihat apakah dia benar atau tidak, berilmu atau tidak, yang penting Kristen atau tidak. Kalau Kristen sudah pasti benar. Ini yang saya juga khawatir kalau orang Islam begitu. Saya lihat sekarang ini yang terjadi di Islam ya, kalau kita bicara Islam nih. Kalau dia Muhammadiyah, kalau dia NU, sebenarnya bukan petinggi Muhammadiyah dan NU yang salah, tapi pengikutnya. Ketika dia berdiri di bawah organisasi Muhammadiyah dan itu pun dia lihat memang dia mendapatkan keuntungan dari situ, entah bekerja atau apa, dia kan bilang tuh taklidnya butanya kepada Muhammadiyah, padahal Muhammadiyah nggak begitu. Begitu juga dengan NU. Para pendiri Muhammadiyah dan NU adalah orang-orang yang memperjuangkan agama, tapi mereka terkadang memperjuangkan organisasi bukan agama. Ini perbedaannya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir itu bagaimana kemuliaan gerejanya, bukan Tuhannya, kemuliaan gerejanya. Makanya gereja Ortodok, Katolik saling baku hantam. Gereja Protestan, Katolik saling baku hantam. Itu yang kita contoh, itu yang menguzubillah mendalik, seharusnya kita jangan ikuti. Tapi yang terjadi coba lihat. Itu ada, aku tanggapi ya, pernyataan dari si An Osia. Siapa yang percaya dalam nama Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, katanya. Sementara Yesus sendiri di Matius 7:21, apa kata Yesus? Bukan setiap yang berseru dengan namaku akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, masuk ke dalam, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Nggak ada, nggak masuk surga kalian. Macam mana kalian mengatakan bahwa dalam nama Yesus menjadi anak Allah? Sementara Yesus sendiri mengatakan bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pada hari akhir banyak orang bernubuat memakai namaku, bermukjizat memakai namaku, menyembuhkan orang, mengusir setan memakai namaku. Pada hari itu juga aku berkata kepada dia, nyala kalian sekalian pembuat kejahatan. Jadi di ayat ini Yesus mengatakan kalian memakai namaku tidak ada manfaatnya. Ya sebenarnya kayak itu ya, Tante Mika ya. Ya dulu saya taunya tuh yang namanya anak Tuhan itu adalah anak-anak altar. Jadi anak-anak remaja gitu kan yang melayani persembahan di gereja itu. Nah, disebutlah mereka anak-anak Tuhan, anak-anak altar tuh anak Tuhan. Tapi sekarang orang semua menyebut saya anak Tuhan. Itu udah penyebutan yang salah menurut saya. Iya, banyak ya apanya nanti itu apa namanya konsekuensi logisnya kalau mengaku sebagai anak Tuhan. Nah, ketika kita pergi ke Medan melihat orang Kristen di Lapo Tua, apakah anak Tuhan hobi mabuk? Iya. Ketika kita lihat Oten download
ketika kita lihat Oten download micet, ada anak Tuhan download micet. itu konsep. Ketika pernyataan dari pendeta Mel Atok, isi penjara itu banyak orang Kristen. Nah ternyata di dalam penjara banyak anak Tuhan. Anak iblisnya di luar, berarti anak iblis baik-baik. Tunggu, itu wajar. Kalau banyak anak Tuhan masuk penjara wajar, karena memang rasulnya kan mantan nabi. Berarti gini Uni. Jadi kalau ingin kita menjadi Oten itu harus masuk penjara. Itu konsekuensi logisnya. Bukan, kata Yesus, aku datang kepada para pendosa. Jadi mereka ini memang orang-orang berdosa. Jadi kalau kamu pengen ketemu Yesus, kamu berbuat dosa aja dulu. Nah, yang masuk penjara ini kan belum berdosa ini. Kan berbuat kejahatan dulu baru masuk penjara. Berarti yang tidak berdosa pun dibuat berdosa oleh Tuhan gitu. Iya, karena memang Tuhannya bilang coba ya berdosa dulu gitu maksudnya kan kan. ayatnya begitu. Coba, Yesus itu mati untuk menebus apa? Dosa. Ya kalau kau nggak berdosa, apa yang mau kau ditebus Yesus? Jadi kau harus berdosa dulu, baru kau bisa ditebus Yesus. Ya juga. Uni Rifa, tadi saya dari TikTok ada sekelebatan, ada surat terbaru dari Vatikan tuh yang menyatakan semua umat tuh harus kembali kepada Yesus sebagai center of iman gitu. Nggak ada lagi center imannya ke Bunda Maria kah gitu. Itu nanti Ya, yang mereka mau orang-orang mengembalikan menyembah Bunda Maria bergolak itu. Jadi memang kalau kita lihat sejarah kekristenan, kenapa mereka pecah belah sekarang? Karena mereka tidak punya satu otoritas tertinggi. Dulu gereja Katolik begitu. Nah, muncullah ajaran dari Martin Luther sola scriptura. Sola scriptura itu maksudnya apa? Mereka baca teks Bible, mereka tafsirkan sendiri-sendiri. Jadi setiap orang yang punya sudut pandang berbeda, ya udah itulah yang benar. 1 Yohanes pasal 2 nomor 27 coba dibaca. Mereka tidak peduli pengajaran manusia, yang mereka pedulikan adalah pengajaran dari diri sendiri karena mereka mengaku anak Tuhan. Itu. Jadi apa yang mereka ucapkan itu menurut mereka itu dari Tuhan. Jadi mereka akan merasa benar sendiri. Makanya 60 ribuan denom sekarang ini. Itu kenapa kita beda dengan mereka. Nah itu dirapihkan sama Vatikan. Ada surat resmi dia keluarkan baru-baru ini bulan-bulan Oktober gitu. Vatikan itu sulit untuk menunjukkan lagi kebenaran. Apa Vatikan itu sulit untuk mendulang suara? Kenapa? Aibnya sudah terlalu banyak. Aibnya sudah terlalu banyak. Orang sudah mulai menghindari gereja Katolik itu dihindari. Kenapa? Karena salah satu yang paling banyak melakukan kejahatan sepanjang sejarah itu Katolik. Gereja Katolik. Iya. Tapi ya Uni ya, aku cuma di Kristen lah, pernyataan umat-umat Kristen itu yang kadang-kadang membuat aku ketawa gitu loh nih. Bahkan aku mendapatkan satu situs bahwa satu situs ada nenek-nenek tidak mau masuk surga Kristen, katanya membosankan katanya. Ada itu, ini ya teman-teman ya, aku tunjukkan ya datanya ya. Ada seorang nenek-nenek mengakui dia masuk gereja itu nggak mau. Kenapa? Masuk surga nggak mau. Katanya sangat membosankan, katanya. Mana ya? Ya kan suruh nyanyi terus, Tante Mika. Di sana hanya nyanyi-nyanyi seperti malaikat, nyanyi terus sampai suaranya habis. Iya, sampai doer bibirnya. Nyanyi aja kerjaannya. Coba apa enaknya? Intinya gini aja lah. Apa sih enaknya masuk surganya Kristen? Nah, sementara kita diberikan kenikmat. Ada enaknya. Enaknya jadi surga masuk Kristen itu ya sesurga sama Tuhan. Jadi bisa temenan sama Tuhan. Bukan, enaknya itu jadi mempelai Tuhan. Nah itu dia mempelai Tuhan. Mana ya datanya? Mempelai. Bayangin tuh mempelainya Tuhan, penguasa dunia akhirat. Siapa yang nggak seneng? Tapi ntar kau jebol jadi mempelai Tuhan. Tadi juga saya lihat ada satu TikTok itu. Jadi ada seorang pendeta perempuan, dia menangis di situ. Dia tuh kalau saya lihat tuh dia tuh
kecewa, sakit hati, merasa tertipu gitu loh. Jadi dia bilang, selama ini saya menyembah dia, saya pikir dia Tuhan, ternyata hanya utusan, sampai pingsan-pingsan coba. Luar biasa itu pendeta, shock berat lah. Nah itu, nih ya. Ya, Nenek saya yang penganutan aliran baptis soleh pernah secara mengejutkan mengaku pada usia 93 tahun bahwa dia tidak ingin pergi ke surga. Mengapa? Kami bertanya. Saya pikir akan sangat membosankan hanya duduk-duduk di atas awan dan menyanyikan lagu rohani sepanjang hari. Jawaban dia itu ada benarnya. Berarti di sini mereka pun pembuktiannya pun banyak ya, bahwa Paulus orang suci di kekristenan itu ketika dia sakit dia masih berusaha untuk berobat untuk supaya hidup lama di dunia. Berarti mereka tidak meyakini ada surga. Paulus yang dikatakan ya Paus Fransiskus menyatakan dia adalah dirinya orang suci, orang kudus. Nah, dia malah ketika sakit berusaha pasang infus, berusaha untuk berobat. Berarti dia tidak yakin nikmat di surga itu. Paulus. Ya. Inilah bahwa nyata, tetapi berbeda dengan almarhum Ustadz Yahya Waloni. Ya kan? Berharap, yakin, meminta kepada Tuhan. Bahkan langsung dijabah oleh Tuhan Allah doa beliau, diberikan tempat yang layak, diberikan pada hari yang suci, hari Jumat, tempat yang bersih, dalam keadaan berwuduk, bulan yang bagus, bulan yang suci. Di tengah khotbah ceramah Allah tunjukkan, Allah kabulkan. iya. Kalau aku seandainya kalau dipanggil Allah maka aku udah siap, kata almarhum Ustadz Yahya Waloni. Nah, kita berharap kematian kita itu seperti itu. Betul. Sama dengan beliau. Betul. Kita berharap begitu juga seperti baginda Rasulullah berdakwah. Nah, diikuti para ulama-ulama. Nah, orang Kristen ada nggak mati yang pengen kayak Yesus? Coba dong, oten-oten. Ada nenek kalian meninggoy, ya, sebelum dikubur gantung agak seminggu dulu di dinding tanpa pakai baju. Malu nggak? Ya malu. Begitu juga Tuhan kalian buat gitu di dinding kalian. Kalian aja memiliki rasa malu, apakah Tuhan kalian tidak memiliki malu? Kalian yang membuat Tuhan kalian malu-maluin. Coba dulu ketika kalian meninggoy, ya, kalian gantung nenek kalian dulu di dinding. Itulah makanya Tante Mika kalau meninggal itu, meninggoynya mereka itu dikasih jas, dikasih baju pengantin. Kenapa nggak mengikuti Tuhannya? Iya, sepatu kanan dua-duanya. Inilah ya perbedaan ketika kita memuliakan Allah. Siapa tamu? Gak ada namanya nengok nol aja. Anhosia Apa namanya. namanya? Hah? Bunda Absindrom, Oh, ini ya, An. kita kasih kesempatan nulis ya. Ya silahkan. Ya, ya, Silakan, izin. silakan. Assalamualaikum Bunda. Ya silakan. Anhosia, Anosia. Ya. kan? Ya, ada mau disampaikan atau bertanya? Bicara surga, hidup seperti malaikat, itu perkataan Yesus. Sedangkan Yesus berkata, jangan sesat. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Oke. Oh, ada, jangan bohong. Dengar dulu. Kamu mau Jangan jawab? bohong, kau Dengar dulu. bohong. Bukannya bohong. kamu- Ada hari perkawinan anak domba nanti di gereja, di surga. Domba itu bukan bicara tentang seksual. Kau salah. Uni, tunjukkan kau Uni. Seperti Oke, kamu yang tadi paham. coba
Coba aku tanya dulu mamu. Bentar dulu. Apakah enggak? Kau jawab dulu. Apakah perkawinan itu bisa dikatakan makan nasi goreng? Perkawinan anak domba itu kan artinya Yesus itu yang jadi mempelainya, kita jemaat itu di situ merayakan bersorak-sorai. Oh, jadi kalian memuji Dia. Oke. Kamu menafsirkan perkawinan itu bahwa kita perkawinan maksudnya mempelai apa dia? Mempelai laki-laki atau mempelai perempuan? Dia mempelai laki-laki atau mempelai perempuan? Jawab. Aduh, jawab. Dia mempelai laki-laki atau perempuan? Dong, mempelai kita dianggap mempelai. Dianggap, nggak ada dianggap di sana. Mana ada dianggap di sana? Jadi otak kamu tuh tidak ada dianggap di sana, nggak. Inilah jelas. Kalian ya. Padahal udah jelas di Wahyu 16 nomor 28 dikatakan jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Bukan, itu kan Ya artinya gini mempelai wanita itu kan kamu kan bisa. Ya, kalau itu memang perumpamaan kok kawin itu ngapain? Ya, kawin itu kan kita kan ibaratnya kayak pesta perkawinan, ya kan, kita ada Aku nggak mempelai bilang pesta perkawinan, wanitanya. kawin. Ya. Perjamuan kawin jangan diganti-ganti. Perjamuan kawin itu adalah baca ayatnya. makan-makan, pesta-pesta adanya hubungan perkawinan. Nah, Iya, sekarang di situ bertanya sama bicara kau, bukan- apa mana perjamuan kawin itu? Coba tunjukkan datanya, mananya ya dalam Bible. Iya. Kalau itu Iya, alegori. Wahyu berapa tadi itu, Mika? Di situ kan ada. Jangan tanya kami, kau Kristen kau tanya kami pula, lucu kali ini orang Kristen. Bukan, saya nggak ada Alkitab di sini. Ya kan, di situ kan jelas. Di situ kita berpesta. Kamu kan bawa perkawinan anak domba kan? Kamu mengarahnya ke sana kan? Di situ jelas. Jangan, kalau kita paham, jangan diselewengkan gitu. Kita udah paham. Kalau kita mengerti makna yang sebenarnya, Apa ya kamu yang harus makna terima, yang bukan sebenarnya diproses. kawin anak domba itu? Ya ampun. Makanya Perkawinan anak jelaskan domba kepada kami itu apa? kan antara Yesus dengan Apa? jemaatnya. Kawin Maksudnya mereka. merayakan. Ayo kawin kalian. Ya udah kawin. Ya udah kawin. Ya, bukan berarti kawin secara seksual, kawin secara ini, bukan maksudnya Dari kawin mana kau tahu? kuik-kuik gitu, Kau pula yang tahu. Kau lebih tahu daripada Yesus? Oh, itu artinya Kau lebih tahu daripada Yesus? lebih tahu gimana? Otak kamu kan Kau dengar. tahu dari mana? Kau udah katakan, oh nggak kawin-kawin, nggak masuk, nggak ada kawin-kawin gitu. Dari mana kau tahu Iya, itu? itu kan perkawinan anak domba itu kan Dari mana kau mendapatkan mengetahui? itu antara Dari mana kau perkawinan tahu? pesta perjamuan perkawinan anak domba Ya, itu. kenapa harus kawin dibikin? Kenapa nggak kumpul-kumpul? Ya itu terserah, emang ayat yang begitu. Kenapa? Nah berarti kamu iya nentuin? ayat. Apakah Kenapa ayat kamu yang apa? nentuin? Oke. Nentuin Apakah seperti ayat? apa Oke, aku tanya gitu. kamu. Apakah semua ayat apakah perkataan di Bibelmu itu bisa membuat bingung manusia? Ya kalau yang ngerti ya enggak lah. Kita kan paham. Oke. Apa Bisa kata belajar. kawin di sana? Tetapi Apa otak kata kamu kawin kan di sana? Kamu mau Oke. memperlihatkan. Coba perkawinan aku itu tanya seperti amamu. apa. Aku tanya amamu dulu ya. Definisi kata kawin itu apa? Apa menurut kamu? Ayo. Kok kau nanya kembali? Kawin itu ya luas lah. Kawin itu ya luas lah. Kan kadang-kadang kita bisa bilang. Aduh, Kita kan bisa bilang nikah juga, ya kan, akte nikah juga ada. Kenapa nggak ada akte kawin? Nah, sekarang. Karena nggak ada pas main itu ada stempelnya loh, Ngor. Kalau nikah ada stempelnya. Kalau nikah itu kita dengar, makanya kenapa nggak ada akte kawin? Nggak mungkin kita lagi ngewong itu difotoin. Tetapi ketika nikah ada stempelnya karena kita difoto ada. Nggak mungkin lagi main difotoin. Makanya nggak ada stempelnya, sertifikat ya. Kamu kan ngeres otak kamu. Kau coba aku tanya mamamu dulu. Definisi dari kawin itu apa? Kawin itu kan luas, kita bisa kawin itu kan Nggak luas. ada Ini kawin. Ya, coba. Satunya berkelamin. antara seorang wanita sama seorang pria, ya kan, kawin, mempelai, ya kan. Itu kawin, pesta perkawinan, ya kan, antara seorang pria sama wanita menjadi satu, perkawin di gedung. Perkawin itu pernikahan di gedung. Nggak ada orang selamat. Oh ya botol ini, aku tunjukkan datanya. Kau botol kau mau rubah-rubah bahasa Indonesia kau ini, ya?
Parah. Kenapa kawin itu Nih, aku digunakan tunjukkan. pada binatang? Karena binatang itu tidak perlu nikah untuk kawin. Jadi perbedaan nikah dan kawin. Kristen itu cuman kawin, bukan nikah. Dulu. Itu kan Iya, perbedaan kawin itu bahasa seksual. gitu, tapi maknanya kan kita udah tahu gitu loh. Ya, apa maknanya? Ya Makna kan? itu dia akan lepas dari bahasa. Nah, makna, Mana pula nah, makna kamu dari bahasa. kamu di wahyu, kamu perkawinan, kamu anggap itu kan secara hubungan badani kan nggak seperti itu. Kau merubah bahasa Indonesia, kau ini tunjukkan datanya nih. Kau ngarang kau, ya. Tunjukkan Kau datanya. yang ngarang. Kau ini tinggal di Indonesia, bahasa Indonesia kau pelintir, ya. Dalam konteks biologis, kawin merujuk pada reproduksi seksual, yaitu proses pemanduan genetik untuk menghasilkan keturunan. Kau nipu kau. Belajar kau sekolah lagi sana. Kalau kawin itu kan makanya kan kita bebas. Kalau pesta perkawinan apa kamu? Pesta Ya berarti perkawinan. kalian pesta prestasi di sana. Nah, kalau kita datang ke pesta perkawinan, misalnya kita Tidak diundang ke ada pesta orang perkawinan. datang mengatakan ke pesta perkawinan pernikahan. Ada, siapa bilang? Astagfirullah. Undangan ada nggak undangan nih? Aku tunjukkan kau ini ya. Mika. Memang ada, tapi buat mereka kan memang pesta seks. Lagi ngewe-ngewe kan mereka ada pestanya. Nih Ya itulah, tunjukkan ya. makanya. Kalau otaknya. Ini Karena kutunjukkan ya kau begitu. ngarang aja kau ini kutunjukkan datanya ya. Gak ada. Kalau Ini otaknya- kau berdata kalau- kau. Ini kalau diam-diam dulu otaknya- ya. Ini kau baca ini ya. Apakah di sini dibikin undangan perkawinan? Hah? Terus? Mana ada undang perkawinan? Berarti nonton orang kawin kau. Itu undangan pernikahan dia. Tapi kan dalam bahasa sehari-hari kan kita pesta perkawinan. Dari mana kau dapat Ada yang ini? kawin tuh. Ini Ada yang kawin data tuh. loh. Ada yang kawin Ini tuh. data. Ini. Dibantahnya data loh, teman-teman. Ya, sementara di undangan ketika kita suruh datang, undangan pernikahan. Kalau undangan perkawinan ya malam pengantinnya kalian datang. Gini ya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Pertama, kawin itu istilah yang dipakai untuk hubungan kelamin. Nikah itu proses untuk melegalkan hubungan kelamin. Itu pahami dulu. Di agamamu tidak ada cara nikah, karena kau tidak diajarkan cara nikah. Yang ada cuman kau kawin. Makanya kau selama ini bilangnya kawin. Kawin itu digunakan untuk binatang. Kenapa? Binatang itu tidak pernah kawin, itu nikah dulu. Tidak ada tumbuh-tumbuhan itu dikawinkan, itu nikah dulu. Pelajari itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Satu itu. Yang kedua, kau bilang apa tadi? Otak kami kotor. Sebenarnya kau tahu nggak? Otak kami ini nggak kotor. Gara-gara baca kitab kau, otakku jadi kotor. Gara-gara baca kitab kau, aku jadi kepikiran dildo. Iya serius. Kalau bukan gara-gara kitab kau, nggak ada kupikirkan ada puting susu yang dipegang-pegang. Kami sebenarnya nggak kotor, otak kami normal kami ini. Cuman gara-gara baca kitab kau, baru kami jorok otaknya. Aku akui itu. Pernah dulu, pernah membayangkan. Tapi kamu nggak berpikir Diam dulu. seperti itu. Kau munafik, bacot kali. Pendeta kau dubur anak kecil berapa kali dia membuat gitu. Nggak usah kau banyak cerita depan kami. Kamu nggak kayak gitu. Nah, ini Jangan program bicara NCD. oknum, Bunda. Oh, mana Jangan ada bicara oknum? oknum. Sorry, kalau oknum Ya, kerjaannya nggak banyak. Nih. Kau bilang pendeta, kau ustaz, kamu itu juga berapa banyak. Iya, Yang muridnya oke, yang aku dikit akui. itu. Janganlah kamu framing Nih, seperti itu. Sabar, Itu sabar. oknum. Enggak, bukan. Saya tidak pernah memframing saya. Nih, janganlah kau tengok ini nih. begitu. Ini bukan oknum ya. Ini Nah, ini kau bilang doyan. pendeta banyak. Ya udah, kau tengok ini. Ustaz kata. kamu berapa banyak yang viral itu? Ustazku Nah, tidak itu bisa kan bicara mengalahkan oknum. kehebatan pastor kalian. PBB aja ikut campur urusannya, woi. Kalau memang ini oknum, PBB ini bukan mengurusi urusan oknum, bro. PBB ini mengurusi urusan dunia, Iya, artinya sudah kita skala bicara besar. Diam dulu, ini bukan oknum. Diam dulu, sabar. Aku bernarasi dulu. Kalau PBB ini mengurusi ukuran oknum, dia sudah turun, downgrade. Kenapa? Kalau oknum itu bisa diatasi sama RT, RW, pemerintah, presiden, negara. Ini PBB loh, Persatuan Bangsa-Bangsa, Kecam Vatikan terkait pelocohan SKS terhadap anak-anak. Artinya ini skala besar. Kau bilang oknum. Ini bukan oknum, doyan, tahu kau? Doyan man, doyan roti nih. Doyan roti nih. Enggak, Ya, aku mau itu kan- ngetes dulu. Aku itu kan mau tes dulu nih. dipastikan Ya. Ada yang seperti Coba, itu. biar pintar kau dulu. Tapi juga An, sebaliknya juga kan juga ada yang seperti Udah, itu. Jadi udah, nggak jangan. boleh maksudnya. Kita nggak boleh baru maksudnya. udah. Hanya mengklaim Udah, di jangan sini ngoceh. gitu. Ya,
sekarang gini aja, kau terangkan apa definisi kawin, apa pernikahan. Udah, biar dapat ilmu di sini, biar tahu kita. Coba kau terangkan. Buka mic-mu. Apa kawin, apa pernikahan? Tadi kan udah dijelasin sama si Bunda. Kalau perkawinan itu untuk binatang, pernikahan itu tadi itu Bunda tuh udah diajarin. Masa diulangin Bukan lagi? untuk binatang. Perkawinan itu namanya hubungan seksual. Pernikahan itu melegalkan Hubungan hubungan seksual seks. di mata agama. Dengar, ini tadi. Perkawinan hubungan seksualnya. Pernikahan melegalkan hubungan kawin seksual itu namanya pernikahan. Dilegalkan di mata apa? Di mata negara dan di mata agama. Itu namanya pernikahan. Dengar tuh, Makanya Vika, ada pernikahan. Oke. Nah, sementara kalian itu kawin. Nah, betul. Berarti sepakat ya bahwa Wahyu 19 nomor 7 itu adalah pesta Iya, seks di tapi surga kalian dengan perkawinan- Yesus ya. Tapi perkawinan di situ kan bukan maknanya ke sana. Kok maknanya kamu di mana jangan pula kesal. kamu ngerti? Ya, hari ini marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Ya. Masa bersorak-sorai itu? Iya, mana ada yang kawin orang yang diam pasti teriak-teriak. Berarti Mana ada orang kawin yang diam pasti bersorak-sorai, Longor. Mana ada orang yang diam bersorak-sorai. Karena kamu otaknya. Iya, otak si Mika kotor gara-gara baca Bible. Diam dulu. Imajinasi kami memang tinggi. Kami ini pintar-pintar, makanya kami berimajinasi. Dengar ya. Tidak ada ceritanya orang dikawini Tuhan itu diam-diam, pasti teriak-teriak karena Tuhan yang kawinkan. Kau ada aja kau nih. Coba kalau sedangkan aku aja dikawini sama orang Afrika mungkin melolong aku. Ini Tuhan yang kawinkan. itu mendesak. Itu mendesak. Nggak ada mendesak. Kan beda Nggak sama ada orang mendesak kalau orang bersorak-sorai. Afrika yang terus biarkan. Masa bersorak? Kalau nggak ada, nggak ada. Mana ada ceritanya orang Asia bersorak-sorai bukan yang begitu, dulu tahu Bunda. yang bersorak-sorai itu gini loh. Oh Yesus, mana ada tuh mendesak? Yesus, Yesus. Oh no, itu mana ada mendesak? Itu namanya bersorak. Bersorak dalam nama Yesus. Oh my God, oh yes, oh God, oh my God, oh yes, itu. Itu teriak. Mana ada mendesak? Kalau mendesak itu ini Yesus. Oh panggil Master God. Itu teriak. Ini Nika. Aku kenapa ya setiap baca Bible Kristen ini batang bawah ini makin lama makin naik BBM, ini gimana ini ceritanya ini? Maka memang iya kan aku bilang dibaca Al-Quran baca surat Yasin pengen jadi astronot karena kata Allah matahari itu dikelilingi porosnya masing-masing. Oh pengen meneliti, jadi peneliti. Baca Al-Quran lagi ada halakah pengen jadi dokter rahim, pengen pengen jadi peneliti. Baca lagi Al-Quran yang lain, pengen jadi genealog lah, atau astronot lah, atau geolog, bukan genealogi, geolog jadi ahli bumi kan, ketika bumi gunung jadi pasak, ya kan? Jadi aku waktu baca Al-Quran jadi wanita soleh, kayaknya takut banget sama hukuman Allah. Aduh ya Allah, dibaca surah Al-Qari'ah, takut kali berbuat dosa. Pas baca Bible yang pesundal masuk dulu ke jalan surga, pengen kali aku nari stripis. Serius, sejak baca Bible pengen aku jadi penari striptis. Kenapa? Enak kali. Serius, apalagi ku baca marilah kita memuaskan birahi. Wah pengen main sama laki orang rasanya. Pas baca Bible nih, mana laki orang apalagi ini aku baca ini ya, laba dan upah sundalnya itu kudus di mata Tuhan. Pengen kali aku download micet ya. Aku pengen kali jadi pesundal. Pokoknya ketika baca Al-Quran takut kali berbuat dosa karena diancam dalam Al-Quran itu. Al-Qari'ah, takut banget ya Allah, takut sekali membuka aurat ya Allah, tutuplah jilbab ya Allah. Pas baca Bible, wah pengen telanjang bulat, aku pengen menari-nari di tepi pantai kan. Pengen joget-joget. Pengen buka baju kan, cari dildo. Serius. Kenapa? Karena ada kelamin yang sebesar punya keledai. Aku dulu penasaran. Aku nggak tahu kalau orang Mesir itu kelaminnya segede punya keledai. Bible yang ngasih tahu aku.
Sejak baca Bible aku baru tahu kalau orang Mesir itu kelaminnya segede punya keledai. Aku intip lah punya keledai. Oh, gini lah berarti. Serius. Aduh. Bikin order aku. Berarti besar juga ya punya Tuhan Uni. Nah, makanya Alfat itu keturunan Mesir, jadi kayak kelaminnya punya keledai, segede punya keledai. Kata Tuhannya umat Kristen, kelamin orang Mesir itu segede punya keledai, pancaran maninya seperti punya kuda. Kebayang nggak kalian ngecorotnya gimana tuh? Jadi kebayang di otakku. Itu. Iya, mencari aku kan. Inilah punya laki orang Mesir, keledai, keledai mainnya, Iya, serius. Betul, aku nggak gini ya. Ketika membaca Al-Quran, hatiku takut berbuat dosa, takut mencuri, takut dipotong, takut berzina. Tapi pas baca Bible, Hosea pasal 1 ayat 2, bersundallah dengan memperanakan anak-anak sundal, diberikan Tuhan sama belum lagi ketika kita yang bersundal, Daud yang bersundal, anaknya yang dihukum. Wah, enak aku nih bersundal, aku sama laki orang, anakku yang mati kan anak sejina yang mati. Ampuninya aku sama dan itu. Ini tapi dari mereka ini ada di Hosea 4:14 Tuhan mereka ini mengizinkan loh untuk berzina loh. Ada ayat ini loh. Iya, Hosea pasal 1 ayat 2 itu bukan izin lagi, perintah. Kan perintah bukan cuma izin. Hosea pasal 1 ayat 2, nabinya disuruh memperanakkan anak-anak sundal. Memperanakkan anak-anak sundal itu apa maksudnya? Sikidi papap bawa unisket sama pesundal. Kenapa? Kalau nggak salah, Hosea itu maksudnya itu bersundal itu makna yang sesungguhnya itu maksudnya jangan berselingkuh dengan kita ini, jangan berselingkuh dengan Allah gitu kok loh. diganti Tuhannya. Hosea pasal 1 ayat 2 maksudnya itu janganlah diganti. engkau tuh maksudnya jangan Tidak ada di berselingkuh situ, jangan. Tidak ada jangan. Di situ disuruh. Umatku itu tuh jangan berselingkuh dengan berhala gitu maksudnya. Ditukar Tuhannya, Makna ditukar firman sesungguhnya. Tuhannya. Di mana itu di ayat berapa itu Gitu. begitu? Makna pengertian yang seperti itu yang terkandung dalam ayat itu. Hosea 4:14 Uni. Enggak, kita kasih Hosea pasal 1 ayat 2 itu aja dulu. Nih ya, kita bahas ini dulu satu-satu ya, nih. Nih. Tolong kau tunjukkan. Saya izin sama dulu aku. dah, saya ada kerjaan ya. Sebentar ya. Saya izin. Mana larangannya di situ? Saya izin dulu. Ya. Nih. Enggak, saya kasih tahu aja ayat Hosea itu Enggak, maksudnya ini, selingkuh kita ini. terhadap Iya, Allah ini. itu maksudnya Ketika jangan Tuhan, punya dengar dulu Allah yang ayatnya, lain, nggak ada berselingkuh. begitu. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah. Ini larangan atau perintah nih? Iya, maksudnya itu semua yang di ayat Hosea itu Enggak, pergilah ini larangan atau Allah itu perintah? jangan. Pergilah ini Bukan, larangan kalau di situ kan dia pergi. Saya kan bilang keseluruhan. Pergilah ngapain? Pergilah ngapain? ayat ini Pergilah kita harus kawinlah lihat seorang nih perintah perempuan Tuhan itu sundal apa gitu. dan peranakanlah anak-anak sundal. Gini loh. Itu loh perintah atau larangan ini? Ini perintah, bro. Ya nggak bisa begitu. Perintahnya ngapain? Kan di situ kan pasti ada maknanya. Ya udah, saya cuma kasih tahu yang sesungguhnya ayat. Mana ada ngarang. Ayat keseluruhan Udah, yang di Hosea. udah jelas, Yang di Hosea udah jelas itu. kayak ini bunyinya ya. Tuhan berfirman kepada Hosea. Tuhan Maksudnya berfirman jangan kepada Hosea. gitu loh. Tuhan berkata kepada Hosea. Kalaupun ada. Aduh, ngarang aja. Ini nggak mau dengar ini, udah diam dulu. Aduh, makna apa? Ini perkataan Tuhan secara langsung, bukan Tuhan ceramah. Ini Tuhan berkata langsung loh. Berkata langsung kepada Hosea. Pergilah hai Hosea. Ini Tuhan berkata, pergilah ambillah bagimu seorang istri sundal dan hasilkanlah anak-anak sundal karena negeri ini melakukan sundal yang besar. Ini perintah. Tuhan menyuruh kepada seperti aku berbicara kepada Uniripa pergi beli cabai ke pasar. Bukan, hai Uniripa, ya ini kuumpamakan kepadamu, Uni bagaikan gunung Gamalama yang tinggi. Itu baru. Coba aku tanya samamu dulu. Kalau seandainya kamu punya anak, mau menasihati anakmu, bisa nggak kamu begini? Anakku, bersatu padulah kalian dengan memasukkan kelamin kalian satu sama lain. Bisa nggak itu jadi perumpamaan pelajaran? Gak bisa, kacau lah. Atau gini presiden ini melihat misalnya orang Sumatera Barat dengan orang Jawa misalnya berantem, jadi presiden datang ke depan. Wahai saudara-saudaraku, mari kita bersatu sebagaimana suami istri yang memasukkan kelaminnya ke dalam vaginanya. Dilempar atau dipuji itu presiden? Dilempar lah. Itu yang dilakukan Tuhannya umat Kristen.
Ketika dia menceritakan persundalan, dia bikin marilah kita memuaskan birahi. Ujung-ujungnya kita yang dinasihati jangan bersundal jadi pengen bersundal gara-gara Tuhannya. Gara-gara baca ayat larangan bersundal pengen bersundal karena tutorialnya diajarin. Dikasih tahu lagi kelamin orang Mesir itu sebesar punya keledai, kan aku jadi penasaran. Kok tau lah kalau perempuan ini suka yang gede-gede, kan misalnya gede kejiwaannya, gede hartanya kan gitu kan. Apalagi dikasih tahu segede punya keledai. Hah? Gimana tuh ya bentuknya ya? Penasaran? Nah, aku yang tadinya polos, aku yang suci dan polos ini yang tidak pernah membayangkan alat vital hewan, aku cari lah kan di data kan. Kayak mana bentuk kelamin keledai yang? Kelamin keledai besarnya seberapa? Ya kan nggak diliatin. Aku tengok keledai kan, kayak mana wah terjulai panjang begini. Kayak gini. Kaget aku. Kayak gini punya orang Mesir ternyata. Jangan. Kaget adek kan. Adek jadi penasaran. Tadinya adek yang pengen nikah sama orang Indonesia nggak jadi. Pengen jadi sama orang Mesir aja, berburu orang Mesir lah aku. Gara-gara baca Bible. Tolong nggak ada orang Mesir nggak? Tolong halalkan aku dulu cepat. Ini saya mau nanya nih. Ini saya mau nanya nih. Kan di Kristen itu kan nggak ada itu diajarkan untuk menikah begitu. Tuhannya pun tidak pernah menikah. Paulus pun tidak pernah menikah. Nah saya mau tanya, itu Kristen nikah ngikut siapa ya? Kok bisa-bisanya dia nikah gitu? Ya jadi kalau kita bicara Kristen ini, kalau orang Katolik bilang mereka tuh inkulturasi. Inkulturasi itu ada namanya akulturasi, inkulturasi, dan sinkretisme. Nah, itu paham itu. Ya. Ada yang namanya ajaran seperti kalau inkulturasi itu kayak ajaran yang sunan-sunan kita itu. Dia mengambil kebudayaan orang Nusantara yang menyanyikan lagu, kemudian lagu itu untuk memuji dewa-dewa, diambil kebudayaan itu diganti esensinya, isi lagunya yaitu jadi salawat. Maka itu disebut dengan apa, mengambil budaya orang lain untuk dijadikan sebagai diganti gitu esensinya. Ada yang budaya orang lain dijadikan sebagai agama, dan ada yang namanya upaya sinkretisme. Itu harus dipelajari itu secara etimologi dan terminologi itu beda. Nah jadi kalau tak tandai kan ya naik ke sini lah Mose, tandailah wajahku ini. Dari semalam itu tetandain kalian kerja. Kau kami ini waduh botol. Dari semalam lagi di komal aku juga tak tandain kalian, cuma kan gitu aja tak tandain kalian. Emang pengaruh apa? Siapa kau? Presiden kau? Gak apa-apa, dia cuma nandain doang. Nah, dia itu Kristen ini, tapi aku Muslim ini, si Mose ini. Gak apa-apa, kalau kita tuh nggak percaya. Jadi gitu ya. Jadi kenapa teman-teman Kristen punya tradisi menikah? Itu bukan karena dari Bible, tapi dari tradisi. Mereka mengikuti tradisi. Makanya ada kayak ada cincin nikah begitu. Itu mengikuti tradisi di mana mereka berkembang. Makanya kalau teman-teman lihat tradisi gereja Katolik dengan tradisi gereja Ortodok Timur dan Yunani itu beda, karena mengikuti di mana tempatnya berkembang. Seperti itu. Kalau Islam itu mau dimanapun tetap sama, nggak ada cerita Islam itu mengikuti tradisi. Islam itu meluruskan tradisi yang diambil dari keagamaan. Seperti tawaf itu sudah diajarkan di zamannya nabi-nabi kita, tapi dipelintir sama orang-orang Quraisy dengan kemudian tidak berbusana, maka dikembalikan oleh Rasulullah sebagaimana mestinya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, akulturasi proses masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan asli. Jadi sama, agama Katolik mengakui bahwa ada akulturasi atau inkulturasi. Inkulturasi adalah proses suatu ajaran atau nilai yang mengakar dan menyatu dalam budaya. Jadi kayak ajaran Islam itu silaturahim kan ajarannya, menjadi akar budaya di negara Asia misalnya dengan adanya Idul Fitri. Seperti itu. Jadi itu namanya inkulturasi. Jadi ada beda. Kalau di Kristen ini ada beberapa sekolah yang mengatakan bahwa memang Paulus itu mengajarkan sinkretik. Apa sinkretik? Mencampur adukan ajaran.
Dan itu yang sangat jelas dikatakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah kepada Bani Israel, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil, jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Benar katakan benar, salah katakan salah. Islam itu tidak bercampur, makanya Al-Quran itu adalah murni firman Allah. Dan juga kalau kita umat Islam ini menjalankan sebuah tradisi yang tidak ada panduannya, kita dikatakan sebagai jahil. Kenapa kita dikatakan sebagai orang jahil? Melakukan sesuatu yang tidak ada panduannya dari Rasulullah. Itu kenapa sampai detik ini ada mazhab-mazhab yang berdebat terkait tentang yasinan 10 harian, 30 harian, 40 harian, karena tidak ada dalilnya. Tapi yang melakukan itu mereka mengatakan bahwa itu bukan ajaran baru, hanya mengisi hari-hari dengan cara membaca Al-Quran dan segala macam. Kembali lagi, apapun penjelasan, yang penting kalau saya pribadi, apa yang disuruh itu yang dilakukan. Yang tidak disuruh ya nggak perlu lakukan lah. Yang disuruh aja belum tentu semua dilakukan. Begitu. Sedangkan kita yang disuruh aja nggak semua yang kita lakukan, apalagi yang nggak disuruh. Ngapain melakukan hal yang tidak disuruh? Nggak ada gunanya juga, karena amalan itu ada 3 konsekuensi. Pertama, ada amalan yang konsekuensinya bisa menjadi asbab kita berpahala, kedua bisa menjadi asbab berdosa, ketiga bisa menjadi asbab sia-sia. Apa pekerjaan yang sia-sia itu? Ya, ngupil misalnya. Ngupil ini kalau niatnya untuk membersihkan diri supaya kita menjaga kesehatan bisa berpahala, karena bertoharah, bersuci. Ngupil ini kalau seandainya niatnya untuk colok-colok lubang hidung sampai berdarah, bisa zalim kepada diri sendiri, bisa berdosa. Tapi ngupil hanya untuk menikmati gini, enak kali, nah, itu bisa jadi sia-sia, itu nggak berpahala. Aku lagi makan loh, ya Allah. Hati-hati Umi. Apalagi kalau ngupilnya enak kali. Emang biadab si Mika ini. Apalagi kalau si Mika itu gini ngupilnya terus dimakan upilnya. Itu si Mika itu. Mika, bentar dulu, pengen telepon. Mika, pernah nggak dulu waktu kecil kamu buang air besar di kampung? Dulu pernah nggak? Waktu kecil-kecil dulu. Gimana pengen telepon? Hati nih, Uni kalau bahas ngupil takut nanti begini Uni, berserak nanti Tuhan nyotin nanti. Hati-hati itu bapak supir. Soalnya di hidung kita ini Uni, di hidung umat manusia semuanya seluruh dunia itu Tuhan Kristen itu nginap di hotel bintang 5 di hidung kita. Hidung kita ini ada lagunya. Ada Tuhan di hidung si Preming, ada setan di hidungku. Aku bersin, keluar setan, si Preming bersin, Tuhan yang berserakan. Hakcin, haleluya, kata Preming. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.